Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Kepala KUA beserta staf, yang terhormat para penyuluh agama Islam, yang terhormat, yang paling saya banggakan, AA, Teteh, calon pengantin yang berbahagia, yang mudah-mudahan Allah muliakan. Alhamdulillah pada siang ini kita bisa berkumpul di Aula KUA Kecamatan Babakan Madang dalam rangka Binwin atau Suscatin. Ada yang tahu Binwin? Ada. Di undangannya ada undangan nggak? Ada ya, Binwin ya. Ada yang tahu Binwin? Bimbingan perkawinan. Sebelum diundang harus tahu dulu, nanti pas nggak tahu ngapain ya bisa gitu. Bimbingan perkawinan atau Suscatin, kursus calon pengantin. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi mudah-mudahan acara kita pada siang ini ada berkahnya buat kita semua. Terima kasih atas kehadirannya, kedatangannya. Mungkin ada yang izin kerja ya, ada yang ya meninggalkan aktivitas kesehariannya yang harus datang ke sini dalam rangka penataran atau binwin. Mudah-mudahan pulang dari sini ada yang dibawa walaupun hanya sedikit ya, kita bekal untuk mengarungi rumah tangga nanti ke depannya. Seperti apa nanti rumah tangga ke depannya akan terasa nanti perbedaannya sekarang dan setelahnya nanti. Sholawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Habibana Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya di sini hanya sebentar. Mohon maaf sebelumnya, perkenalkan dulu ya. Nama saya Ahmad Fauji, penyuluh dari Desa Bakan Madang ya. Kalau satu desa itu satu orang. Kebetulan saya dari Bakan Madang yang terdekat, itu di sini dekat di Bancai ya. Biarin nanyain juga ya. Alhamdulillah kita bisa berkumpul di sini, kita sharing aja ya, kita berbagi pengalaman. Kebetulan saya sudah mengalami yang namanya pernikahan walaupun belum lama, baru berapa tahun ya, 2008 sekarang 2025, berapa tahun tuh kira-kira ya. Berarti saya masih pengantin baru kali ya. Bu, baru apa bari nih, pengantin bari kayak ya. Alhamdulillah saya punya anak 8. Hebat kan? Kan Ustad itu usaha tara anak deres. Usaha enggak anak banyak. Apa kerja tuh kan? Yaitu ya kita berbagi pengalaman. Ya mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semua ya. Bukan mengajarkan, tapi kita sharing aja. Kita sharing berbagi pengalaman. Kenapa? Karena nikah itu bukan hanya setahun 2 tahun. Kalau bisa sehidup semati, bener nggak? Ya, sehidup semati, bener nggak teh? Sehidup semati. Kalau hanya meninggal ikut mati ya, kan sehidup semati. Sehidup semati kan biasa gitu kan. Kita ya mudah-mudahan jodohnya panjang ya, dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berbicara nikah itu ada hukumnya, ada yang wajib, ada yang sunat, ada yang makruh, ada yang mubah, bahkan ada yang haram. Itu tergantung keadaan kitanya. Kalau keadaan AA, Teteh sudah cukup usia, ekonomi sudah cukup, tegangannya tinggi terus nih, tekaup antal, tekaup ningali gitu, kan tinggi dengan itu wajib. Dia kalau nggak nikah akan nanti terjerumus ke perzinahan. Lain lagi kalau usianya cukup, ekonomi udah ada, kerjaan sudah cukup, tapi nafsunya masih bisa ditahan nih, masih bisa inilah gitu, toleransi, itu sunat gitu. Jadi yang tahu wajib sunat hanya A dan Teteh.
Cuman hukumnya seperti itu. Ada juga haram. Kalau haram niatnya jelas beda. Dia nikah niatnya bukan karena Allah. Gitu. Nikah teh niatnya apa? Niatnya kan berarti ada niatnya teh. Innamal a'malu binniyat. Setiap pekerjaan ada niatnya. Niat teh nikah itu apa? Apa? Ibadah ya, itu udah biasa tuh ibadah gitu kan. Emang ibadah. Ibadah yang paling nikmat ya nikah. Saking nikmatnya yang udah nikah pun pengen nikah lagi gitu kan. Saking nikmatnya kan. Raja jadi raja dan ratu sehari ya. Mungkin ATT ada yang minggu-minggu ini ya, pernikahannya ada yang mungkin 2 minggu ke depan. Cuman rata-rata sih biasanya kalau yang Suscatin sekarang nih Rabu, biasanya nikahnya itu hari Sabtu besok atau Minggu besok. Ada yang Sabtu besok, Minggu besok ada yang Sabtu depannya lagi ada ya. Ya mudah-mudahan pada waktu pernikahan nanti acaranya lancar. Yang diundang datang semuanya, yang nggak diundang nggak usah datang. Ya mantan kali diundang nggak mantan. Yang punya mantan mudah-mudahan halodo nih. Maaf, ada yang nggak ngerti Sunda nggak? Apa ada? Nggak, teteh nggak ngerti. Teteh dari mana? Dari Depok. Kecamatan. Kecamatan. Tapi Sunda nggak bisa. Oh bisa, misalnya yang ini ada yang nggak bisa Sunda ada. Dari mana? Depok juga. Bukan, maaf dari Bogor, tapi Sunda nggak bisa. Dicoret deh orang Bogornya nih. Orang Bogor. Ya, jadi kita maaf. Maksud tadi kalau ada saya ngomong bahasa Sunda gitu teh. Kalau nggak ngerti mohon maaf gitu ya. Ya kita bahasa Indonesia aja karena ada yang nggak ngerti Sunda. Jadi sekali lagi kita luruskan niat teh ya. Niat kita ibadah karena Allah. Ya, mudah-mudahan tadi ya cuacanya cerah ya. Kalau orang Bogor ini halodo. Cuacanya cerah. Pengen cerah nggak? Nggak hujan pengen? Ambil kodok. Kalau ada kodok ambil ikat di tiang tenda tuh. Iya, yang kencang tuh ya. Pasti nggak bakal turun kodoknya. Nggak tahu hujannya mah. Ya mudah-mudahan ya berkah semuanya. Setelah menikah nanti rumah tangganya mudah-mudahan menjadi rumah tangga yang samawa, sakinah, mawadah, warohmah ya. Nanti dalam rumah tangga teh maaf pasti yang namanya masalah ada. Teteh sekarang nggak tahu kan sifat aslinya pasangan masing-masing, tahu nggak? Kalau si pernah dengar kentut nggak? Nggak pernah kan? Pasti nggak pernah. Ya kan? Berani nggak kentut depan pacar? Nggak berani. Malu kan? Tapi setelah nikah teh di muka teh jadi tuh. Di dapur dut, di kamar dut. Waktu pacaran mah nggak berani. Jaim kan? Tapi setelah nikah depan muka jadi. Iya kan? Pernah nggak lihat teteh mukanya ini? Pernah nggak? Jaim kan? Ngambil apa namanya tuh bakso. Iya gitu kan, sampai nggak kebuka tuh mulutnya tuh. Jaim kan, tapi nanti setelah nikah sama begini tuh. Macet semua. Kaget kan, kayak begini nih gitu kan. Nah itulah. Itulah hebatnya apa namanya rumah tangga. Jadi yang tadinya kita nggak tahu jadi tahu. Makanya dari sekarang jangan ada yang ditutup-tutupin. Penghasilan berapa, itu kan, dapat apa, kerja apa gitu, jangan ditutupin. Ingat, semua orang tidak punya gaji, tapi semua orang pasti punya rezeki, ya kan? Tidak semua orang punya gaji, tapi semua orang pasti punya rezeki teteh sama disatuin. Banyak nggak? Banyak. Makanya harus yakin dengan rezeki dari Allah gitu ya. Makanya nanti kita setelah menikah jangan sedikit-sedikit punya anak, kayak saya 8. Bayang teh kalau punya anak 10. Bayangin teh punya anak 10 loh. Udah tua, datang tuh 10-nya semua datang pas lebaran. Yang satu masih 2 juta. 2 juta dikali 10 udah berapa itu? 20 juta. Bisa buka toko beras itu. Ya kan? Nangis katanya. Nangis. Kenapa nangis kata suaminya? Nyesel saya punya anak sedikit. Kalau tahu gini saya punya anak 20. 20 kayak 2 juta, 40 juta. Dipikirnya apa? Duit berarti kan. Jadi itulah ya. Jadi intinya jangan takut rezeki yang
dari Allah. Semuanya ada rezekinya. Semut aja ada rezekinya, apalagi kita manusia yang punya akal. Jangan, kenapa? Karena Rasul itu sangat senang ketika ada umatnya, istri terutama, aku senang kepada istri yang banyak apanya, keturunannya, banyak anaknya, banyak anak, banyak rezeki, kan gitu ya. Itu bukan cuma sekedar ucapan, memang begitu. Aduh, gimana nanti biaya sekolahnya ini nih ya, itu berarti udah seujon sama siapa? Sama Allah. Buruk sangka sama Allah. Alhamdulillah saya punya anak 8, alhamdulillah sampai sekarang masih hidup. Itu kan intinya apa ya, kita yakin kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Terus nanti setelah menikah AATT tadi mungkin belum tahu sifat aslinya, ini nanti akan tahu tuh sifat asli kita masing-masing, pasangan kita masing-masing. Bercanda itu ibadah teh. Ketika rumah tangga itu ada bercanda, suami bercanda, itu ibadah, lebih baik daripada sholat sunat. Lempar sempak, kita lempar sempak di kamar kan, itu kan bercanda kan, itu bercanda, dosa nggak? Ibadah. Yang cuman dengan syarat apa? Pintu kamar tutup. Jadi bercanda lempar-lempar ini pintunya kebuka, nah tutup, terapetin. Kalau udah di kamar mah teh siap-siap jadi pelacurnya boleh nggak? Lah boleh. Fa'tu harsakum anna syi'tum. Datangilah istri kamu bagaimana kamu maunya. Mau goyang-goyang gimana terserah. Itu udah sah. Yang penting jangan dari belakang, kan begitu. Di depan suami mah teteh mau ngapain bebas. Ibadah, melayani suami itu ibadah. Dan nanti teteh kalau teteh umpamanya mau keluar rumah nih, izin dulu sama si AA-nya. Kenapa? Ketika suami bilang A, ya A. B ya B, nggak boleh menentang. Kenapa? Karena kewajiban teteh itu taatnya bukan kepada ibu ya, kepada siapa? Kepada suami. Kalau ada ibu dulu zaman Rasul, ini saya sering ucapkan ketika ada penataran biar jadi pelajaran buat kita. Zaman Rasul ada seorang sahabat mau perang, kata si suaminya, Neng kamu diam di rumah, jangan keluar sebelum AA pulang. Pergi si suaminya perang dengan Rasul, tiba-tiba ada utusan dari keluarga si perempuan mengasih tahu ibunya sakit parah. Ini si istri ini bingung nih, dia keluar rumah, dia durhaka sama suami. Kalau nggak keluar itu ibu saya yang melahirkan saya. Coba kira-kira teteh kalau seperti itu mau nengok ibu apa mau di rumah aja? Kira-kira macam teteh bingung ya, bingung kan? Akhirnya dia nggak keluar tuh, nggak keluar sama sekali karena dia yang pegang ucapan suaminya. Hari kedua datang lagi utusannya bilang ibunya meninggal dunia. Makin sedih kan dia. Gimana ini, itu ibu saya, ibu yang melahirkan saya. Bagaimana ini, gimana dosa apa enggak? Akhirnya sampai meninggalnya si anak itu tidak takziah kepada ibunya sendiri. Pulang suaminya perang, ceritain. Terus kamu nggak ke sana? Enggak. Kenapa? Kan AA yang bilang sebelum aku pulang jangan keluar rumah. Kalau aku keluar rumah aku dosa sama AA. Si suami itu merasa berdosa, lapor sama Rasul, bagaimana dosa saya Rasul, kenapa menghalangi anak berbakti kepada ibunya? Apa kata Rasul? Mertua kamu masuk surga karena akhlak istri kamu. Ngerti ya? Artinya apa? Berarti tetap ucapan suami yang dipegang. Teteh puasa sunat nih, Senin Kamis, izin sama suami, saya mau puasa ya. Puasa apa Senin Kamis? Kata jangan nanti kalau kamu puasa nanti aku yang nemenin makan siapa? Hai aja puasa, dosa nggak tuh puasanya? Kira-kira cek teteh, kata teteh dosa nggak tuh puasa sunatnya? Dosa, karena taat sama suami hukumnya wajib, sedangkan ini puasanya apa? Sunat. Kita batalin puasanya kecuali yang wajib ya. Tapi la ta'ata li makhluqin fi ma'syatil khaliq, jangan ditaati suami kalau perintahnya nggak bener. Umpamanya kan begitu ya. Tetap kalau perintahnya bagus taatin, kalau nggak bagus jangan diikutin. Tanggung jawab surga neraka teteh ada di tangan karena begitu ijab kabul itu si bapaknya teteh udah masahin semuanya 100% ke si bapak udah nggak ikut tanggung jawab lagi dunia akhiratnya, begitu ya. Tolong dijaga. Nanti kan ijab kabul ya. Rukun nikah udah tahu, rukun nikah udah diterangin tadi udah ya. 1, ada calon pengantin perempuan. 2, calon pengantin laki-laki. 3, wali. Nih wali itu bapaknya teteh, atau kalau bapak udah meninggal bisa kakak ya, bisa paman, tapi dari jalur bapak. Keempatnya
wali ya, ya saksi maksudnya, saksi teteh, saksi AA 2. Yang kelimanya apa? Ijab kabul. Sebetulnya sekarang kalau bapak ada, wali ada, jadi sekarang nikah. Kalau mau sekarang mah, itu kan. Kenapa? KUA mah cuman sekedar apa? Mencatat, meresmikan secara negara. Secara hukum agama mah AA teteh pulang dari sini nikah jadi sah nggak? Sah, cuman belum punya buku nikah, tapi sah secara agama begitu ya. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Ini sampai ini jam 11, ini jam Arab nih mah ya. Tengah 6 nih, nggak diganti-ganti. Udah lebaran kemarin begini sama ya. Katanya sih sampai jam 4 ya. Mau kemana? Mau ngebahas emang? Tugas lagi. Ya pakai sampai jam setengah 12 biasanya. Nanti setengah 12 kita foto-foto bareng di sana di depan buat dokumentasi. Ya. Mungkin itu saja teh. Mohon maaf ya. Banyak ucap, banyak kata, banyak salah. Yang betul datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari saya pribadi. Kurang lebihnya mohon maaf. Untuk selanjutnya, Ustad, Saha, Jalal. Untuk selanjutnya yaitu dari Pak Ip kita, yaitu Bapak Ustadz Jalal dari Cibinong. Lagi mohon maaf, selamat ya menempuh hidup baru. Mudah-mudahan acaranya lancar, keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Salam kepada keluarga. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi izin foto ya.